Salam saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada pada siang hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya dalam kehidupan kita. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mau membagikan kepada kita sebuah renungan firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita. Tetapi kalau kita renungkan saudara, sangatlah bermanfaat dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan ini sangat berat dalam hidup kita untuk melakukannya. Tetapi saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ajaran firman ini kalau kita lakukan dengan tulus hati, dengan iman kepada Tuhan, saudara, saya percaya pasti gampang kita untuk lakukan. Tidak ada yang tidak bisa, saudara. Harus kita belajar dan memohon kekuatan kepada Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk mengerti dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya mau kasih judul pada hari ini kepada kita, yaitu tentang mengasihi musuh. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita bertanya, bagaimana aku mengasihi musuhku? Berat bagi aku, tidak mungkin, aku tidak mampu. Kenapa? Musuhku itu sudah melakukan hal yang tidak baik dalam kehidupanku. Dia sudah menyakiti aku, dia sudah memfitnah aku. Tapi saya mau katakan, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mengasihi adalah satu sifat Allah, bahkan sifat utama Tuhan adalah kasih, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Karena di dalam 1 Yohanes dikatakan bahwa kasih itu adalah Allah. Dan kita ada sampai saat ini, saudara, bukan karena kita baik, bukan karena kita itu bebas dari kesalahan, bukan, tetapi karena kasih Allah dalam kehidupan kita. Allah sudah duluan mengasihi kita. Allah sudah memberi kita kasih yang sempurna, kasih yang sejati. Dan dia berkata, kasih yang sudah kita terima itu kita harus terapkan kepada orang lain juga, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Ya, mengasihi musuh itu tidak gampang. Mengasihi orang yang sudah membenci kita itu tidak gampang, saudara. Ya, apalagi kalau kita sudah diinjak-injak, sudah difitnah, sudah dimaki-maki yang tidak kesalahan kita, tetapi dibuat menjadi kesalahan kita. Itu sangat menyakitkan dalam hati kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita pada siang hari ini, saudara, ya, kalau itu yang kita kasihi adalah orang yang mengasihi kita, orang yang baik kepada kita, apa kata firman Tuhan? Apa untungnya kita? Kenapa, saudara? Orang yang berdosa, orang yang jahat, orang yang sangat jahat sekalipun, yang tidak mengenal yang namanya kebaikan, dia juga mengasihi, saudara. Dia juga mengasihi. Apa bedanya kita dengan mereka? Tetapi kelebihan kita, anak-anak Tuhan Yesus Kristus, ya, yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, saudara, kita bisa melakukannya, yaitu mengasihi musuh. Kita mengasihi musuh kita mengasihi orang-orang yang sudah menyakiti kita, saudara. Itu kelebihan kita, dan itu firman Tuhan katakan bahwa itu tandanya kita anak-anak Tuhan, saudara. Nah, itu bagaimana, saudara? Hebat kan? Hebat. Orang yang mengasihi musuh itu, saya secara pribadi, saudara, saya mengatakan, ajukan jempol kepadanya. Orang yang mengampuni yang bersalah itu, yang musuhnya itu, saudara,
aku ajukan jempol. Dan itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Makanya firman Tuhan di dalam Matius, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya bacakan kepada kita saudara. Ini ayat firman Tuhan ya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau. Kasihilah musuhmu saudara. Itu tidak gampang. Pak Pendeta, bagaimana aku mengasihi dia? Itu sangat sakit yang sudah dia lakukan kepada saya. Sangat pedih Bapak Pendeta. Aku tidak bisa. Saya mau katakan kepada kita saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang tidak bisa saudara. Pasti bisa. Kalau kita pandang kasih Tuhan, kalau kita ingat dan renungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita saudara, yang kita ini tidak apa-apanya, yang tidak ada apa-apanya saudaraku dikasihi oleh Tuhan, yang penuh dengan lumuran dosa, yang patut dihukum, ya, dibinasakan. Tetapi karena kasih Tuhan saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita diberinya pengampunan, kita dibebaskannya saudara. Itu karena kasih saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Itu karena cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan saat ini aku tidak bisa, kita salah saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Ya. Kita salah besar kita saudara. Kalau kita bilang saya tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya tidak bisa memaafkan mereka. Ya. Bagaimana dengan kita saudara? Yang sudah menyakiti hati Tuhan, yang tiap hari membuat Tuhan tersakiti saudaraku dikasihi oleh Tuhan oleh perbuatan kita, oleh perkataan kita, ya. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap mengampuni kita. Oleh sebab itu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, marilah kita saling mengasihi saudara. Kalau hanya kita kasihi orang yang mengasihi kita, kata firman Tuhan, kita tidak punya apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa saudaraku dikasihi Tuhan. Kita tidak punya upah, ya, karena orang jahat juga mengampuni dan mengasihi orang yang mengasihi dia juga. Ya, tetapi beda kita saudaraku dikasihi oleh Tuhan adalah kita mengasihi musuh kita. Kita berdoa buat mereka, minta berkat untuk mereka, supaya mereka diubahkan, supaya mereka itu disadarkan oleh Tuhan, supaya mereka itu tidak jatuh ke dalam dosa saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Kita mohon pengampunan kepada Tuhan untuk mereka, supaya mereka diberkati Tuhan, supaya mereka itu diberi hikmat oleh Tuhan, supaya mereka itu dijamah Tuhan dan hatinya berubah saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dan mereka memuji memuliakan nama Tuhan. Saya percaya saudaraku dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatunya bisa kita lakukan, apalagi untuk mengasihi musuh, mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Inilah firman Tuhan kepada kita pada hari ini saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dan saya percaya kalau kita lakukan hal ini saudaraku dikasihi oleh Tuhan, janji kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi bagian kita, akan menjadi milik kita. Berkat-berkat lain daripada Tuhan menjadi bagian kita saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Terpuji nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang maha besar, ajaib dan berkuasa. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Haleluya. Amin.